Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang saya berada di sekretariat MABT Kota Singkawang. Nah, MABT itu Majelis Adat Budaya Tionghoa yang sekarang sedang berolah membuat bakcang raksasa. Ini nampak di gambar ini bakcang raksasa. Nah, seperti apa dan untuk apa? Ya, tunggu saja cerita selanjutnya, oke? Inilah tim kerja atau teamwork dalam rangka membuat bakcang raksasa dari MABT, Majelis Adat Budaya Tionghoa Kota Singkawang. MABT milik Tionghoa bersama. Ini sedang dilakukan penghiasan. Bakcangnya dihias-hias ya. Nah, seperti apa nanti hiasannya ya. Ya jelasnya ya, ini merupakan hal yang sebenarnya tradisional masyarakat Tionghoa ya. Bakcang. Ini bakcang raksasa. Ini yang kecilnya apa namanya, Bang? Ini kecil, kicang. Kicang ya. Kicang. Kicang berarti ini bukan isi sayur ya, beda dengan bakcang ya. Semuanya beras kental. Oh, beras ketan ya, beras ketan. Hanya nanti makannya pakai Gula merah. gula merah. Wah. Atau gula pasir boleh. Iya, 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 iya. Ini ya, aneka ragam ya, kuliner budaya etnik Tionghoa ini ya. Rugi kalau nggak pernah ke Singkawang. Makanya kalau ke Singkawang ini bisa kita nikmati bareng ini. Iya. Ya. Nah ini Iya. yang di dagingnya. Oh, ini Ini ya halal, ketannya halal. ya. Ini halal ya. Halal siapa aja pun boleh makan. Apa saja juga boleh makan. Dicampur dengan gula merah. Ini makna makan ini apa nih? Ada sejarahnya. Nah, kita bacain ada. Oh iya, nanti kita bacain ya, kita bareng-bareng kita ngobrol ya. Ini jam ini tahu jam Nah, direndam dengan Yuk, pelan-pelan makannya. Wah, ini keren. Aku sendiri sampai nggak tahan nih, sampai berliur ngelihat kawan si abang kita nih yang makan ini. ini halal, halal. Ini halal ya, karena ketan kayak dikukus pakai daun. Ya, kemudian dimakan pakai gula merah ya, atau gula aren atau gula kelapa ya, udah lengkap sekali lah itu ya. Mantap. Mantap ya. Mantap. Kenyal, Pak. Kenyal banget. Ini 2 buah udah cukup Enggak cukup. cukup berat perut nih kayaknya nih ya. Ya. Iya, ini. Oh, mantap. Saya Ato Syakito ya nama Iya, lengkapnya ya. Saya selaku Ketua MABT Majelis Adat Budaya Tionghoa Kota Singkawang. Pada hari ini untuk memperingati nanti di hari H bulan 5 tanggal 5 Imlek ya, itu ada perayaan Hari Bakcang. Tapi kami dari MABT tidak mensisihkan Hari Bakcang, tapi kita ada buat satu kicang namanya. Itu sama juga dengan bakcang, tapi kicang ini terbuat dari ketan, beras ketan. Nah, itu nanti makannya pakai ini gula merah itu. Nah, jadi siapapun bisa makan. Ini kira-kira berapa lama Bang pengolahan kicang raksasa ini? Kalau pengolahan untuk teknikalnya kicang raksasa ini ya, Iya. ini sekitar 10 hari itu dari awal dari kita cari bambu untuk cara bikinnya dan cara memikirkan sesuai dengan yang aslinya itulah. Desainnya ya? Desainnya Oh, itu. desainnya. Ini kira-kira siapa yang mendesain nih? Kita ada bagian perlengkapan, Iya, mungkin dia yang ahlinya lah gitu lah. Ahlinya lah ya. Iya, Oke, Bang ya. Nah, kira-kira nanti setelah jadi kicangnya ini mau dipasang di mana nih? Ini kicang yang besar ini mungkin kita agak panjang di SCC. SCC ya, SCC. supaya bisa dilihat orang Supaya ramai, bisa jadi satu hiburan, jadi satu kenangan Iya. orang untuk selfie di Iya. kicangnya. Oke, sahabat Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat, jangan lupa tanggal 25 Juni tahun 2020 akan dipamerkan kicang raksasa di SCC Kota Singkawang.
Yuk, ramai-ramai kita ke sana ya, jangan sampai ketinggalan ya. Ini ibu ini tinggal di mana? Tinggal di Roban. Roban ya? Nah, Roban tim persahabatan perantau, tapi ada itu sponsor sini. Nah, di sini. Oh gitu, berarti ya tidak melepaskan diri lah ya. Iya, di sini ada, nanti di SCTU ada. SCT ada ya. Nah, panitia, saya panitianya. Ya kompak kerjanya ya. Harus Semangat. Ya, semangat. Nah ini ya. Kalau nggak kompak nggak selesai. Oh benar sekali ya. Memang ini butuh kekompakan kok. Iya. Satu hati. Satu hati ya. Jadi tidak kelain hati ya nggak? Iya. Ini bikin dua lagi ini, bukan Ini ada dua ya. Ada dua nih. Induk bakcang dengan anak bakcang berarti di sini ya seorang induk itu yang merasa induk itu harus mengerti dengan anak-anaknya. Namanya kicang ini tentu tidak terlepas daripada satu penghormatan, penghargaan atau makna filosofisnya. Seperti apa tuh kira-kira Su? ini hanya berbentuk kicang ini adalah filosofi budaya ya, budaya yang memperingati hari Tuan Wuje. Tuan Wuje ini sebagai salah satu tradisi dalam kebudayaan Tionghoa, festival yang bermula sejak tahun 277 sebelum Masehi. Ini pemilik sejarah yang mengandung nilai patriotisme, tinggal di negara asal-usul leluhur etnis Tionghoa yaitu Tiongkok. Pada zaman negara-negara berperang Chan Kuo itu 475 sampai 221 sebelum Masehi. Dikisahkan Xu Yuan suatu ketika diusir dari negara Chu termakan siasat adu domba Raja Qin dan membenci Xu Yuan setelah meninggalkan ibu kota negara Chu. Xu Yuan menulis sebuah puisi berjudul Li Shao yang berisi kritikan atas kebobrokan birokrat ya, kegundahan serta kecintaan terhadap negara dan rakyat serta harapannya agar Raja Chu Waiwang akhirnya ditangkap di sana, mangkat di penjara negara Qin, lalu digantikan oleh Raja Chu Xiangwang ya. Dalam keadaan putus asa karena merasa tak mampu mempertahankan negara dan menolong rakyat dicintainya, Xu Yuan berjalan menuju sampai Milwo dan bunuh diri dengan melompat sungai itu. Rakyat mengetahui kabar Xu Yuan melompat ke sungai berbondong-bondong menuju sungai untuk menolong menteri yang amat mereka kasihi itu. Saat itu adalah bulan 5 tanggal 5 penanggalan lunar kalender ini. Jadi para nelayan pun beramai-ramai mengayuh sampan mencari jasad Xu Yuan. Jasad Xu Yuan tak berhasil ditemukan, membuat rakyat berduka, berpikir bagaimana melindungi jasad Xu Yuan agar tak digorfoti ikan dan udang di sungai mereka. Sepakat melemparkan nasi, daging dan sebagainya yang dibungkus dengan daun bambu sebagai pengganti santapan ikan dan udang ke sungai di masa Xu Yuan melompat. Inilah cikal bakal tradisi membungkus dan memakan bacang pada setiap tanggal kematian Xu Yuan setiap tahunnya oleh masyarakat etnis Tionghoa di seluruh dunia. Kamu kasih makan ikan tuh ya? Betul, iya. Benar ya ceritanya ya? Kasih makan ikan karena masyarakat yang disayangi itu menyayangi penasihat ini bahwa jasadnya tidak boleh dimakan ikan. Oh gitu. Jadi Ya, jadi bikin kicang untuk dikasihkan makanan, jadi makanan ikan. Oh gitu. Supaya tidak makan jasadnya. Itu juga suatu penghormatan ya, penghormatan bagi penasihat ini. Rakyat sangat menyayangi dan mengasihi penasihat ini. Jadi mereka membuat kicang ini itu suatu penghormatan ke penasihat ini. Nah, kemudian kalau saya lihat bahan dari membuat kicang ini kan ketan ya. Iya, betul. Sepertinya ada makna lain nggak? Jadi memang satu kicang itu tadi Iya. bisa kenyang satu hari ya. Betul, Luar betul. biasa karena ketan tadi. Iya. Nah, kembali kepada suhu nih.
Ya. Ya, Suhu. Apa kira-kira makna kok kican ini dibuat dari ketan ya? Ada makna lain nggak kira-kira? Mananya itu kicang ini terbuat dari ketan. Ketan itu agak lengket ya. Itu makanya dimanakan untuk bisa mempererat hubungan tali silaturahmi keluarga maupun sanak saudara maupun paling dasar itu ya untuk tali persaudaraan dari etnis ke etnis lain, mempersatukan bangsa Indonesia. Wah, kembali kepada NKRI ini ya, Suhu ya. benar. Wah, ini memang keren sekali ya, bahwa dengan budaya atau melalui suatu budaya ini bisa mempererat hubungan antar satu dengan yang lain. Berarti ini sudah masuk ke ranah NKRI ya. Nah, memang NKRI harga mati untuk kita semua. Ya, Sederhana sekali kalau kita lihat, hanya berbentuk sebuah makanan, akan tetapi mengandung makna yang luar biasa. Nah, untuk itu saya ingatkan kembali kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat etnik Tionghoa, umumnya masyarakat Kota Singkawang maupun yang berada di luar Kota Singkawang, jangan lupa tanggal 25 Juni akan ada gelar ya di SCC. Nah, silakan selfie dengan kicang yang kicang raksasa ya, kicang raksasa. Oke. Sepertinya Suhu, ketika kita memajang itu tentu jelas akan mengundang banyak orang datang hadir di sana. Ini kembali dengan masalah COVID-19 ini, yang sebenarnya masih belum berakhir. Kita masih dalam tahap new normal. Ini bagaimana pandangan Suhu nih? Iya, kalau menurut pandangan saya, kita memang mengundang banyak orang ya untuk sampai di sana selfie-selfie. Yang terpenting ya kita harus menjalankan protokol pemerintah. Terdiri dari ya memakai masker, diwajib memakai masker, terus wajib cuci tangan. Dan kita ada sediain tabung air biar bisa cuci tangan sama masker. Kita juga ada baju di sana yang ingin Disinfektannya ya. disinfektannya ada. Nah, kemudian Suhu, kita lihat bahwa kalau terjadi berbondong-bondong orang di sana, bagaimana cara Kita kan pengaturannya? memberitahukan kepada mereka supaya untuk berjaga jarak. Ya, berarti kita harus atur jarak ya. Iya. Bila perlu pakai ini ya, pakai satu tanda ya. Tanda satu orang berdiri di sini, Iya, jangan iya. sampai bergempet-gempetan gitu ya. Nah, tentu di sini membutuhkan ekstra kerja daripada panitia ini nanti. Ya, Ini kira-kira siap nggak nih Abang Ketua nih? Kalau untuk jaga jarak ya mungkin siap, kita punya perlengkapan orang yang di sana mungkin ya bisa mengatur juga, mengatur jaga jarak, pakai masker, habis itu sebelum masuk cuci tangan dulu gitu. Habis itu baru foto-foto kalau berlamaian. Nah, kita akan mengantisipasi mereka supaya jaga jarak, jangan terlalu dekat gitu. dan terus kita mungkin akan memberikan satu istilahnya dari pintu masuk, terus ada pun pintu keluar. Jadi mereka nggak terbentur. Nggak tabrakan lah ya. Ya, Sipu makin gemuk aja di badannya. Ini luar biasa nih. Iya. Ini pasti habis banyak makan kicang ini ya. iya tiap hari nih. Nih, Sipu, saya lihat ini kicang ini kenapa kok nggak bunder, nggak bulat, nggak segi empat, kok malah kayak jenis pasung kayak begini ya, Ya, betul. kerucut gini ya. Ya. Ini apa kira-kira maknanya Sipu? Karena kalau pepatah orang Tionghoa itu setiap sudut itu memang ada artinya. Setiap sudut seperti pepatah mengatakan dengan bahasa ini ya, bahasa Mandarinnya ya. Ton chung ji si cak kok. Chung ji kok kok jiu ji ni. Yit kok chuk ni ka pho hin. Nhị có chục ní bản xì hin. Xăm có chục ní xì nhập xin. Xì có chục ní chỉ xuân chín. Tân chết chết khai lọ. Sim xiong xì xin bản xì xin trì. Itulah. Nah, itu maknanya apa tuh kalau di bahasa Indonesia kan? Di bahasa Indonesia kan tiap sudut itu mengatakan pepatah Tionghoa itu ya ucapan
tentang bahasa yang istilahnya untuk keluarga, bisa untuk anak dan istri semuanya, makan kijungnya bisa ya. Ini berarti dapat dikatakan itu sair lah ya, Ya, sair. sairnya ya. Sair ya. Nah, kalau di semua bagi orang Tionghoa itu kalau mendengarkan pepatah ini bisa ngerti dengan kata. Bisa paham lah ya. Asal jangan kican ini berbentuk segi 4 ya. Betul. Kalau seginya 4 itu pasti si ujungnya. Si pasti. Ini yang susah. Iya, iya. Oke, terima kasih sih Bu. Iya. Ya. Ini dikatakan sebuah sisilah dari syair yang diambil dari kijang. Kita memberikan ucapan selamat untuk kepada masyarakat Kota Singkawang. Jadi bunyi-bunyi syair tadi itu ya seperti itu maknanya ya. Iya, maknanya begitu, Pak. Maknanya yaitu suatu ucapan untuk keselamatan kita bersama yang ada di Kota Singkawang. Ya tidak saja untuk masyarakat Tionghoa, akan tetapi siapa aja yang tinggal di Kota Singkawang. Itu Bang siapa nih? Louis, Sekretaris Jenderal Pelaksana MABT Majelis Adat Budaya Tionghoa. Harapan kami yang buat di hari tanggal 25, biasanya Imlek bulan 5 tanggal 5 itu adalah hari Tuan Wujie, biasa disebut hari Peco. Kita sejak dulu di kebudayaan Tionghoa kita buat ini untuk memperingati hari Bakcang, bisa disebut hari Bakcang. Nah, yang kami ingin menyampaikan buat Kicang ini biasa disebut Bakcang ya. Kicang ini semoga kedepannya yang masih muda bisa ikut acara ini, biar tidak dilupain atau tenggelam. Saya harap saudara kita di Singkawang maupun di luar Singkawang tetap jangan lupa buat bakcang atau kicang. ABT ke depan tetap memajukan budaya. Sebagai masyarakat Singkawang, mari bersatu pada dalam membangun Kota Singkawang yang kita cintai. Keluarga atau rekan-rekan yang berada di perantauan selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin.